Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Jendri Korisele, biasa dipanggil Jendri, dengan NPM 42240086. Baik, sebelum saya mulai dengan khotbah saya, di sini saya ada pilih 2 ayat Alkitab yang akan saya bacakan untuk kita semua, yaitu ayat yang saya ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, ia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan khotbah saya, yaitu tema yang saya ambil. Tema yang saya ambil di sini yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata segambar di dalam bahasa Ibrani yaitu teiselem, yang artinya mirip atau mempunyai kemampuan, atau bisa diterjemahkan juga sebagai bayangan. Sedangkan kata serupa diambil dari bahasa Ibrani, yaitu dama, yang artinya mirip dan tingkah laku, kepribadian dan karakter. Sehebat ini, manusia saat pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Namun, seperti yang kita ketahui, manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Baik, di sini saya cuma mau bilang teman-teman semua yang mendengarkan khotbah saya, coba nanti teman-teman cari di Roma pasal 3 ayat 23, teman-teman baca. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki gambar atau rupa dengan Allah dalam pengertian yang paling sederhana, berarti manusia dibuat menyerupai Allah. Adam tidak serupa dengan Allah dalam arti memiliki darah dan daging. Alkitab berkata bahwa Allah itu roh. Benar, Allah itu roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24, beginilah bunyi firman Tuhan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu, kita diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk kepada kematian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, itu memiliki suatu refleksi dari kesucian Allah. Allah memilih semua yang diciptakannya, termasuk manusia, dan meningkatkan itu sangat baik. Ketika seseorang menaati hukum, baik dari kejahatan, memuji kelakuan baik, atau merasa bersalah, memuji kelakuan baik, atau merasa bersalah, memuji kelakuan baik, atau merasa bersalah, orang itu meneguhkan faktor bahwa ia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makna yang ketiga
secara sosial, manusia diciptakan untuk bersekutu. Hal ini mencerminkan ketertunggalan Allah dan kasih-Nya di Taman Eden. Relasi manusia yang terutama itu dengan Allah. Dan Allah menciptakan perempuan pertama karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itu ada di Kejadian pasal 2 ayat 28. Nanti teman-teman semua baca sendiri. Baik, demikian khotbah saya pada pagi hari ini. Sebelum saya tutupi khotbah saya ini, saya ingin mengatakan sesuatu, bahwa telah dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita sebagai manusia memiliki keistimewaan dari makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Dan kata-kata saya yang terakhir untuk kita semua, kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita harus memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, kita harus mampu menciptakan diri sendiri dan selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian khotbah saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Mohon maaf. Terima kasih. Shalom, selamat pagi.